Ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di Masjid Taqwa ini dalam rangka agenda rutin kita setiap hari Ahad malam Senin diadakan kajian rutin tafsir, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita rahmat, inayah serta taufiknya. Selawat juga serta salam marilah kita berbanyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dengan memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah akan angkat derajat kita, dan yaumul kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan berikan syafaat Nabi dengan izinnya. Yang saya hormati Bapak Sekda, Ketua PDM Aceh Tamiang, Ketua Ranting Rantau di Tenggur yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang kami cintai dan kami muliakan. Sampailah kajian kita kepada surat Muhammad ayat yang ke-29. Ya, kemarin kita telah bahas surat Muhammad sampai ayat yang ke-28. Insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan baca surat Muhammad ayat yang ke-29. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibal ladzina fi qulubihim maradun an la yukhrijallahu adghanahum. Silakan baca. Ya. Apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah mereka tidak mengira orang-orang yang ada penyakit di hati mereka Allah tak singkat kedengkian mereka nanti. Jadi ayat ini dari ayat yang kemarin kita baca itu selalu senantiasa terus Allah Subhanahu wa taala coba memberikan hidayah kepada orang munafik. Ya. Jadi kita berdakwah bukan hanya kepada orang Islam saja. Orang kafir sekalipun kita dakwah. Bahkan orang munafik juga kita dakwahkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala coba memberikan hidayah kepada orang munafik. Allah turunkan ayat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, am hasibal ladzina fi qulubihim marad. Apakah mereka mengira orang-orang yang ada penyakit? Penyakit apa ada pada mereka? Penyakit nifaq. Ya, penyakit kemunafikan. Oleh karenanya kita berlindung dari penyakit nifaq ini. Jangan sampai kita merasa aman dari penyakit nifaq ini. Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, semuanya mereka tak merasa aman dari penyakit nifaq. Mereka takut terkena penyakit nifaq tadi. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, menyebutkan Imam Bukhari membawakan sebuah riwayat dari Ibnu Mulaikah. Ya. Adraktum salasuna sahabat. Kata Ibnu Mulaikah, aku jumpa dengan 30 sahabat. Berarti kalau sahabat ini kan top. Ya, murid Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung. Ya, dan mereka perjuangannya luar biasa, tidak mesti tidak diragukan lagi.
Tapi semua mereka takut kalau mereka itu tertimpa penyakit nifaq. Bayangkan, yang sahabat Nabi SAW. Karena memang orang yang tertimpa penyakit nifaq itu berbahaya sekali. Dia nampakkan Islam tapi dia mau menyimpan kedengkian kepada Islam, kepada syariat, kepada orang-orang beriman, kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Dia sembunyikan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, apakah mereka tidak mengira Allah akan bongkar isi hati mereka tadi yang penuh kedengkian kepada orang-orang beriman dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Jadi kita juga mesti khawatir jangan-jangan ada penyakit nifaq pada diri kita, ada penyakit kemunafikan. Ya, jangan kita merasa aman. Para sahabat pun tidak pernah merasa aman. Bahkan Umar bin Khattab itu jelas-jelas di dalam hadis Nabi, di dalam ucapan Nabi, Umar fil jannah, Umar masuk surga, Umar di jannah. Bahkan aku melihat istana dibangun untuk Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab khawatir dia, ketika ada seorang sahabat Nabi SAW menyimpan rahasia daripada rahasia-rahasia Nabi. Artinya dia tahu siapa-siapa aja orang-orang munafik di Madinah. Kala itu ada orang yang meninggal di Madinah, Nabi tak mau salatkan. Maka Umar bin Khattab khawatir. Dia datangilah Uzaifah ibn Yaman. Wahai Uzaifah ibn Yaman, apakah aku termasuk daftar orang yang munafik di Madinah? Luar biasa. Jadi para sahabat juga takut. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan, sebutkan, apakah mereka tidak mengira kalau Allah akan bongkar isi hati mereka tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan selanjutnya, artinya nanti nampak dari ucapan mereka, dari perbuatan mereka, dari kesalahan ucapan mereka itu nampak mereka itu ternyata menyimpan kedengkian yang luar biasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, walau nasya'u la arainakum fala arabtahum bisimahum wala ta'rifannahum bilahnil qaul wallahu ya'lamu a'malakum. Dan sekiranya kami menghendaki niscaya kami perlihatkan mereka kepadamu Muhammad, sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya, dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu. Jadi bisa saja Allah bongkar. Dan Nabi SAW tahu siapa yang dikabarkan, siapa-siapa aja orang munafik di Madinah. Orang munafik itu ikut sholat, bahkan ikut jihad bersama Rasulullah SAW. Jadi cuman sholat mereka dibangun atas kusala. Mereka malas kalau sholat. Dan jihad takut. Bahkan sering menghina Nabi SAW dan para sahabat yang lainnya. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kami menampakkan kepada kamu ya Muhammad tanda-tanda mereka tadi, maka engkau akan mengetahui orang-orang munafik di sekitarmu tadi dengan ucapan-ucapannya, dengan perbuatan-perbuatannya, dengan perbuatan-perbuatan mereka. Jadi Allah bisa saja tampakkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah katakan bi'izzati, dengan kemuliaan Allah, dengan kebesaran Allah akan Allah singkap orang-orang munafik di Madinah. Kalau sekarang kan kita bisa juga tahu mengenai orang-orang munafik dari ucapannya. Mereka menyudutkan Islam walaupun dia pakai pakaian Muslim, menyudutkan Islam, meremehkan Islam, mengatakan Islam demikian radikal. Dari ucapan juga kita bisa tahu tidak ada dia membela Islam sedikit pun dalam hatinya. Malah dia bela Yahudi Nasrani. Kita dari situ juga bisa tahu. Maka oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'lamu a'malakum. Maka
maka sesungguhnya kalian akan Allah mengetahui apa yang diperbuat oleh amal-amalan kalian tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengumumkan ucapan dan perbuatan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukminin dan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulnya, kalau mereka itu adalah orang-orang munafik. Dan munafik di zaman Nabi itu munafik etikor. Munafiknya sudah tingkat keyakinan. Sebenarnya dia tidak yakin dengan Islam. Dia ragu dengan Islam itu sebagai agama yang benar. Dia tak mau sebenarnya memeluk agama Islam. Itulah munafik di zaman Nabi SAW. Tapi ditampakkannya dia suka dengan Islam di hadapan Nabi supaya aman. Karena Madinah itu, apa sekalian? Madinah itu adalah kota yang dijadikan Nabi sebagai basis untuk memenangi peperangan-peperangan kaum muslimin. Patung Mekah dibuka setelah di Madinah, menaklukkan perang-perang yang terjadi di zaman Rasul Salaf juga dari basis kota Madinah. Jadi orang-orang yang benci dengan Islam dan benci dengan syariat Nabi Muhammad SAW tidak ada pilihan lain kecuali mereka itu menyembunyikan kebencian mereka kepada Islam, kekufuran mereka kepada Islam, dan menampakkan keislaman. Ini namanya nifaq i'tiqadi, nifaq keyakinan. Jadi orang yang nifaq seperti ini, mereka itu hakikatnya kufur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik kita dapatkan mereka itu berada di kerak-keraknya api neraka. Ini maksudnya nifaq i'tiqadi. Adapun nifaq amali tentu kebanyakan kita pernah merasakannya. Dan kalau yang 4 ini pernah ada, hendaknya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kalau berbicara dusta. Ini nifaq amali. Enggak sampai nifaknya tadi, kemunafiknya tadi mengantarkan dia keluar dari agama Islam. Berjanji suka ingkari. Kalau berkelahi melampaui batas. Ini dia ada 3 cirian. Berkata suka dusta, berjanji ingkari. Kalau berselisih, bertikai, saling melampaui batas. Ini ciri orang-orang munafik, tapi amali tingkat ini masih bisa bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri-ciri ini walaupun nifaq, tapi dia termasuk nifaq amali, nifaq secara perbuatan, tidak mengeluarkan pelakunya keluar dari Islam. Begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-31, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirina wa nablu ahbarakum. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu. Allah Subhanahu wa taala dengan segala kuasanya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah mampu menghancurkan orang-orang kafir. Allah mampu membinasakan orang-orang kafir, memenangkan umat Islam. Allah mampu. Dikirim bala, dikirim bencana, dikasih gempa, dikasih musibah, Allah mampu. Allah mampu menghancurkan negeri Yahudi di Palestina, mampu Allah. Dan Allah mampu memenangkan orang-orang beriman. Allah mampu memenangkan Islam, mampu saja Allah. Tanpa kita berperang, tanpa apa, Allah Subhanahu wa taala mampu. Dikirimnya satu penyakit saja, wabah, mati semuanya, sudah cukup, selesai bagi orang-orang kafir. Tapi apa kata Allah? Wala nabluwannakum, kami ingin menguji kalian. Allah menguji kita dengan apa? Jihad. Apakah kita benar-benar mau
mengorbankan jiwa dan harta kita jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin lihat benar enggak iman kita. Wal infaq, Allah ingin lihat yakni pengorbanan harta kita untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu. Ya, kalau ada pertanyaan kenapa Allah enggak turun langsung saja ke muka bumi ini habiskan semua kemaksiatan, betul tidak? Mampu saja Allah balikkan semua orang jadi taat, ya, semua penduduk bumi jadi beribadah kepada Allah, mampu saja. Cuma Allah ingin menguji kita. Orang kafir mendapat ujian dari umat Islam, umat Islam mendapat ujian dari orang-orang kafir, ya. Orang beriman mendapat ujian atas orang yang tak beriman sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa takalib, ya, dan sebagai yakni perintah. Ya, Allah perintahkan kita, siapa yang mentaati perintah Allah atau tidak. Hatta na'lamu mujahidina minkum wasabirin, sampai kami mengetahui siapakah orang-orang yang berjuang untuk Allah, siapakah yang masih sabar menampakkan kemenangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semuanya ini bentuknya adalah ujian. Allah ingin menguji kita sejauh mana iman kita, sekuat mana umat Islam ini yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampu saja Allah menangkan umat Islam sekarang ini. Kalau katanya isunya negeri Palestina dihapus dari peta dunia, betul tidak? Kan lagi ramai ya. Palestina kalau kita lihat sekarang dihapus dari peta dunia, tidak diakui sebagai sebuah negara. Bukankah Allah mampu memenangkan Palestina, memenangkan umat Islam? Allah mampu. Hanya saja itu sebagai ujian saja. Sejauh mana jadi kita bisa bersabar. Wa na'lamu mujahidina wasabirin. Allah ingin mengetahui kita siapa yang benar-benar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yakinlah semakin kuat permusuhan orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani kepada umat Islam, yakinlah Bapak Ibu sekalian, pertolongan Allah itu makin dekat dengan kita. Yakin, ya. Kalau hari ini mereka hilangkan peta Palestina dari peta dunia, tidak ada masalah. Yang penting negeri Palestina masih ada dan kita terus berjuang, ya. Terus berjuang. Kalau negeri Palestina dihapus dari peta dunia, kita masih mengakui umat Islam di Indonesia, kita masih mengakui mereka sebagai saudara-saudara kita, walaupun tidak lagi ada peta di Google itu. Kita masih mengakui mereka adalah saudara-saudara kita, ya, seiman, seakidah yang mesti kita bela, walaupun mereka sudah, negara mereka sudah tidak ada lagi di peta dunia. Tidak masalah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin yakni mengetahui kita ini benar-benar berjuang di jalan Allah, apakah kita ini termasuk orang-orang yang sabar. Jadi Allah ingin mengetahui siapa yang jujur, siapa yang yakni benar, siapa yang jujur, siapa yang dusta, siapa yang sabar dan yang tidak. Makanya Fudayl ibn Iyad, tak kala dia baca ayat ini, seorang tabi'in, bukan sahabat dia, tapi tabi'in, Fudayl ibn Iyad. Idza qara'a hadhil ayat baka. Ada seorang ulama dari kalangan para tabi'in tabi'in, kalau dia baca ayat ini tadi, wala nabluwannakum, ya, dia baca hatta na'lamul mujahidina minkum wasabirina wa nablu akhbarakum, beliau menangis. Ada seorang ulama kalau baca ayat ini nangis, kemudian dia berdoa, Allahumma la tubtil lana fa innaka idza balautana fadhahtana wa hakat astarana. Ya. Dia selalu berdoa, ya Allah jangan menguji kami. Ya, artinya dia minta kepada Allah jangan sampai dia diuji oleh Allah yang sampai menghancurkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ustaz jumpa dengan seorang ibu-ibu. Ibu-ibu ini mengeluh sama ustaz ini tadi. Mengeluh dia, Ustaz, saya sudah bertahun-tahun kena penyakit tak sembuh-sembuh.
segala bentuk obat, udah jalan saya kemana-mana, namun Allah Subhanahu Wa Taala tak beri kesembuhan pada saya. Berdoa sudah, ikhtiar sudah, namun Allah tak bisa, tak mau menyembuhkan penyakit saya. Kata Ustaz tadi, emangnya ibu dulu pernah lakukan dosa apa? Kata ibu tadi, saya pernah melakukan perbuatan zina, Ustaz. Perbuatan zina. Ya. Kata Pak Ustaz tadi, kalau ibu bersabar dalam maksiat, kenapa ibu tidak mau bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dia bisa bersabar bertahun-tahun melakukan perbuatan zina. Allah hanya uji di akhir kehidupannya dengan satu penyakit yang tak sembuh-sembuh. Dia sudah pergi kemana-mana, tapi dia tak mau bersabar. Ya. Maka Ustaz itu pergi. Kemudian Ustaz tadi berdoa, ya Allah, jangan sampai Kau menguji aku ya Allah dengan satu ujian yang menghancurkan imanku kepada Kau. Jadi kita minta kepada Allah, ujian itu memang mesti datang kepada kita, tapi minta kepada Allah, jangan sampai Allah uji kita yang membuat kita kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita minta. Sama seperti Fudail bin Iyad tadi, dia menangis ketika baca ayat ini. Ya, wala nabluwannakum, kami akan uji kalian. Kami ingin mengetahui siapa yang mujahidin, siapa yang sabar, dan kami akan benar-benar uji kalian, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Fudail bin Iyad menangis kalau baca ayat ini. Kemudian Fudail bin Iyad berdoa, ya Allah, jangan uji kami dengan satu musibah, yang musibah itu membuat kami kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ujian itu berat, kadang-kadang membuat orang bisa keluar dari agamanya, dari kufur, dari menjadi seorang yang kufur, murtad, auzubillah min dzalik. Maka minta sama Allah, kalau Allah uji kita, jangan sampai ujian itu yang meluluh lantahkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sanggup kita, tak sanggup. Ya, ini dia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala katakan,